Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin beberapa etika yang sebaiknya kita lakukan ketika kita naik transportasi umum. Sebelumnya gue ada upload kenapa gue naik transport umum dan kenapa gue lebih memilih transport umum daripada misalkan naik mobil atau motor pribadi. Dan di video kali ini ditambah dengan emang pengalaman pribadi gue juga yang baru terjadi, gue pengen ngomongin ya beberapa etika lah tentang atau ketika naik transportasi umum. Jadi ini adalah hal-hal yang sebaiknya kita coba lakukan ketika kita naik transportasi umum karena bagaimanapun juga kita tuh berbagi ruang dengan publik, dengan orang lain. Jadi sebaiknya kita saling menghargai ruang tersebut. Oke, jadi yang pertama, ini baru banget kejadian kemarin atau 2 hari lalu dari video ini diupload. Gue tuh udah malam pulangnya sekitar jam 11-an naik kereta. Dan gue ada di gerbong cewek. Terus di gerbong cewek itu kelihatan banget banyak yang capek abis pulang kerja. Entah mungkin kerja di mall baru tutup jam 10 kan jadi baru pulang. Ya butuh tidur lah yang tenang di kereta. Terus ada 2 orang penumpang kayaknya temenan tuh ngobrol asik banget. Iya tuh gini iya lalala. Gue pribadi untung gue bawa earphone nih. Gue bawa earphone ini jadi gue nggak merasa keberisikan. Tapi untuk beberapa orang yang lebih butuh tidur daripada gue, terus mungkin dia harus kerja lagi paginya besok, dan mungkin nggak bawa earphone, itu cukup mengganggu. Dan akhirnya gue pribadi dia tuh 2 orang itu pindah ke samping gue karena ada kursi kosong. Gue tuh langsung bilang, "Mbak, maaf banget nih, boleh gak kecilin dikit suaranya?" Ngasih tahu juga pelan-pelan. Dan mereka juga baru ngeh, oh iya. Karena kadang tuh beberapa orang kalau udah ketemu temen, apalagi kalau misalkan temen lama, itu bisa kayak gitu tuh, heboh, terus kayak seneng, ya wajar. Kalau misalkan emang seneng ngobrol sama temen, tapi di sisi satu bisa kok ngobrol tanpa perlu mengganggu kenyamanan orang lain yang juga naik kereta. Jadi intinya, pelankan suara ketika kita berada di transportasi umum. Gak apa-apa kalau ngobrol, tapi ya pelan-pelan aja. Usahakan jangan sampai suara kita tuh mengganggu penumpang lain, apalagi kalau udah malam-malam. Penumpang tuh pada pengennya tidur, bener. Ya, naik kereta, kalau dapat duduk syukur, kalau berdiri ya udah. Terus ya udah tenang, gak berisik. Ditemani dengan suara kereta. Itu. Terus kedua, kalau misalkan kita mau masuk kereta atau bus atau LRT ya atau MRT atau komuter lainnya apapun itu yang transportasi umum, sebelum kita masuk kita harus prioritaskan dulu yang keluar. Kenapa? Kalau misalkan kita langsung masuk aja, itu akan menghambat perjalanan. Karena kan yang keluar tuh udah selesai tuh. Dia udah gak naik kereta lagi. Ya gantian gitu loh. Ini kembali lagi pada konsep menghargai ruang. Jadi dia udah selesai porsinya dia di ruang kereta itu dan gantian sama kita yang mau masuk. Ya udah karena dia udah selesai, kita kasih dulu ruang bagi dia untuk keluar kereta dengan nyaman. Simple kok caranya, dengan miring aja. Di samping ini pintu kereta nih. Ini pintu kereta. Gimana ya? Sorry, ini pintu kereta nih. Ya, ini. Terus, sorry saya ini deh. Ini bukan promosi FIFA BTW. Ini pintu kereta terus misalkan lagi terbuka, ya kita jangan di tengah-tengah. Kita misalkan di sininya gitu loh. Kita biarkan dulu yang keluar, yang mau keluar, baru nanti ketika semuanya udah pasti keluar, baru masuk. Santai aja, nggak usah buru-buru. Ditungguin kok sama keretanya. Nggak bakal kalau misalkan abis keluar tuh pintu kereta nutup, kagak cuy. Santai aja, nggak usah langsung buru-buru masuk. Ngapain? Ganggu itu. Malah jadi makin lama nanti keretanya nggak nutup-nutup dan keretanya nggak bakal jalan, jadi telat. Jadi santai aja. Minggir dulu, ketika ada yang keluar, baru masuk.
Oke? Terus selanjutnya, kalau misalkan kita lagi pakai eskalator, baik naik atau turun, kalau di Indonesia ya, kita kalau misalkan cuma mau berdiri, di kiri. Oke? Di kiri, diem. Kalau kita mau jalan, baru deh di sebelah kanan. Jangan kita berhenti berdiri di sebelah kanan. Baik lagi ke soal menghargai ruang. Karena ini adalah tempat publik, jadi berbagai manusia dari berbagai jenis latar belakang dan tujuan, yaitu menggunakan transportasi umum. Dan karena berbeda latar belakangnya dan tujuannya, kita tuh nggak pernah tahu apakah mereka buru-buru lah ke kantor, atau butuh ketemu temen. Jadi, ketika kita berdirinya di sebelah kanan, kita akan menghambat hak orang lain untuk berjalan dengan lebih cepat. Jadi, karena kita di transportasi umum ini belajar juga untuk menghargai orang lain, selain kita juga dihargai haknya, kita berdirilah di sebelah kiri. Kalau emang kita maunya berdiri aja, misalkan kita capek, kita maunya berdiri. Agar orang-orang lain yang butuh cepat jalannya, yang emang butuh jalan, punya ruang untuk jalan. Oke? Terus, masih terkait dengan eskalator. Kalau misalkan teman-teman bawa koper, ya, kopernya tuh ditaruh, misalkan kita naik eskalator, nggak ada pilihan lift, atau liftnya penuh mulu, jadi naik eskalator. Ini koper, jangan ditaruh di samping kanan. Kenapa? Karena balik ke poin sebelumnya, itu bisa ngalangin penumpang lain yang pengen jalan di eskalator. Jadi, kalau misalkan teman-teman bawa koper, taruhlah kopernya di anak tangga yang di depan kita. Jadi kita sambil berdiri, pindahin tuh ke depan. Oke? Enak juga kan kita mantaunya, biar nggak jatuh kopernya, dan juga nggak ngalangin orang lain. Jadi win-win solution. Oke, terus selanjutnya, teman-teman, gue tahu banget kalau kita tuh sering banget kayak buru-buru ngejar kereta, nggak mau ketinggalan kereta, apalagi kalau misalkan keretanya suka agak lama. Tapi selalu berhati-hati kalau mengejar kereta. Ya, hati-hati banget. Oke, terserah deh mau agak lari, silakan. Tapi, coy, kereta tuh rame banget orangnya. Dan kita nggak pernah tahu yang kalau kita lari tuh di depan kita mungkin ada lansia, atau mungkin anak kecil. Kita harus selalu berhati-hati. Oke, kita mau masuk kereta dengan cepat. Mungkin atau kita telat lah, kena macet dan sebagainya. Tapi di sisi satu, balik lagi ke konsep ruang, itu stasiun bukan punya kita. Jadi ada berbagai orang yang juga di stasiun juga. Kalau emang buru-buru, ya mungkin emang salah lo juga. Entah telat lah atau gimana, ya ada faktor X karena macet dan sebagainya. Ya tetap berusaha untuk menghargai orang lain dengan tidak buru-buru lari dan sampai bisa nabrak lah atau sebagainya. Kalau emang teman-teman jago lari, udah biasa gitu menghindari orang-orang, bagus, good for you. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak terbiasa, berhati-hatilah. Karena selain bisa membahayakan diri sendiri, itu juga bisa membahayakan orang lain. Kalau emang ketinggalan, ya udah terima nasib, tunggu kereta selanjutnya. Jadi sebenarnya kita naik transportasi umum tuh sekaligus juga kayak belajar, ya udah emang ini bukan peluang gue, nanti kita tunggu peluang selanjutnya. Karena alhamdulillahnya guys, at least kereta atau Transjakarta atau MRT, LRT agak lama sih, tapi ya udah lumayan juga. Ya, udah banyak armadanya dan udah lebih cepet. Jadi tunggulah guys, oke? Kalau emang butuh lebih awal, ya mungkin nanti next selanjutnya kita siap-siapnya lebih awal. Jadi kita nggak usah bergantung sama kapasitas transportasi umum, tapi berubahnya di diri kita. Walaupun gue tahu itu susah banget untuk bisa lebih cepet. Apalagi kalau lelet orangnya dan suka ngaret. Tapi ya cobalah guys, oke? Belajar lebih cepet juga. Gue pun juga seperti itu. Terus abis itu, kalau misalkan ada lift,
Ya, selalu utamakan teman-teman difabel, lansia, ataupun orang-orang yang bawa koper atau sepeda atau bawa barang. Kenapa? Karena gue tahu yang kayak kita nih, kayak gue ada at least punya kaki, masih bisa jalan, tuh masih bisa kok naik tangga. Kalau emang gak ada eskalator, emang capek, tapi masih mampu, paling capek aja. Menurut gue pribadi, janganlah sering-sering naik lift. Kecuali emang kayak nggak ada tangga, nggak ada eskalator, ada cuma lift, ya udah naiknya lift doang. Tapi kalau ada tangga, naiklah tangga. Sekaligus mensyukuri kalau kita tuh punya dua kaki dan tubuh yang sehat untuk berjalan. Soalnya gue sering banget lihat banyak kok yang mampu sebenarnya, tapi naiknya lift. Oke, mungkin capek ya, atau mungkin ada difabel yang tidak terlihat. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak dalam kategori tersebut, tolonglah gunakan tangga. Please. Oke? Dan ini juga sekaligus menjadi kritik juga buat pihak stasiun, atau pihak stops, atau halte. Kalau emang tinggi banget ya, jarak dari underground dari bawah tanah ke atas, tolonglah sediakan eskalator. Oke? Karena kalau lift kan lama ya, kita nunggu naik, nunggu turun lama. Kalau ada eskalator, apalagi kalau emang bener tuh pembangunannya, ya udah enak mau naik turun. Ya kalau nggak ada dari kita sendiri, gue sih saran, yuk, nggak apa-apa yuk naik turun tangga. Bener, sehat sumpah. Emang capek, tapi kalau lama-lama biasa itu sehat, ngelatih endurance kita, ngelatih endurance tubuh kita. Gue nggak bohong, jadi kita nanti lama-kelamaan gak gampang capek. Jadi gue pribadi ya, gue at least ini buat gue pribadi ya udah kalau naik turun tangga tuh mindsetnya adalah wah enak nih gue olahraga. Badan gue jadi lebih sehat, badan gue lebih terlatih. Jadi badan gue gak gampang capek. Dan itu terbukti kok. Ketika dulu gue WFO, work from office, setiap hari, ya gue naik turun kereta tangga mulu. Dan lama-lama gue seger banget. Misalkan gue mau jalan kayak pas itu tuh ke KL, ke Batu Caves kan lumayan tinggi itu. Kayak udah jalan-jalan aja. Ya, capek dikit, it's okay. Tapi sehat, oke? Emang awalnya sakit ya, kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kayaknya sakit, capek. Tapi lama-lama kita yang seneng, tubuh kita yang seneng, karena kita sehat. Jadi biasakanlah naik turun tangga, guys, oke? Nggak usah selalu bergantung sama lift. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman yang benar-benar butuh lift, terus liftnya udah penuh sama kita-kita yang sebenarnya bisa jalan, punya tenaga, sehat. Kita tidak menghargai ruang orang lain, oke? Terus, selanjutnya, ini perihal kursi. Kalau emang kita lihat ada yang butuh, kayak misalkan lansia, atau ibu hamil, atau mungkin anak-anak, kalau gue ya, gue tuh biasanya langsung cabut aja, gue nggak pakai bilang, silakan duduk, nggak. Karena gue nggak pernah tahu, mungkin lansia tersebut atau ibu hamil tersebut, atau ibu dan anak tersebut sebenarnya kuat-kuat aja. Tapi gue ambil benefit of the doubt. Jadi ya udahlah, gue kalau ngelihat sekiranya menurut gue ada yang butuh, ya gue langsung cabut. Entah ke gerbong selanjutnya atau kayak gue cabut aja gitu. Seraya gue ingin turun. Kenapa gue memilih seperti itu, nggak pakai bilang silakan turun. Kalau misalkan teman-teman bilang silakan turun, silakan banget. Ini pilihan gue aja. Ya, karena gue masih menghargai tenaga mereka ya. Mungkin mereka maunya berdiri, who knows? Ya kan? Betul, kalau di Indonesia kita ada tulisannya tuh, kayak ini kursi untuk ibu hamil, lansia, atau mungkin ibu dan anak. Betul, tapi gue pribadi kalau misalkan kursi khusus tersebut udah penuh, dan sisanya tinggal kursi-kursi buat orang-orang biasa seperti gue, dan gue melihat ada penumpang masuk, lansia, ibu hamil, atau penyandang difabel, ya gue langsung cabut. Sesimpel itu, karena gue ngerasa, oke gue udah cukup juga duduk,
ya gue berdiri, why not? Karena gue mikir pasti lebih berat kalau misalkan bawa bayi di dalam. Atau mungkin kalau lansia udah nggak sekuat dulu. Atau kalau difabel, apalagi kalau misalkan kakinya agak sulit untuk menopang diri ya, lebih enak duduk ya. Gue rasa lebih layak untuk duduk. Sesimpel itu. Jadi gue berusaha untuk menghargai ruang dengan seperti itu. Gue nggak perlu bilang kayak silakan duduk, nggak. Yang penting gue sudah memberikan ruang. Oke? Itu, tapi balik lagi ke gaya teman-teman mau gimana. Kalau teman-teman mau bilang silakan duduk, boleh. Karena ya balik lagi, ini ruang publik, jadi kita pun juga tentu kebiasaan dan tata berbicaranya juga berbeda. Terus, ini masih terkait soal kursi. Jadi kalau gue ya, at least, setidaknya nih gue, soalnya gue ya, gue bukan berarti ngomong gini benar 100%, tapi ini setidaknya pilihan gue dan menurut gue tidak akan duduk di kursi difabel, kecuali emang keretanya sepi, dan kecuali emang butuh. Gue tuh kadang, kalaupun lagi misalkan dapet, padahal perut gue lagi sakit, gue tuh butuh duduk. Emang kelihatannya sehat, bugar dari luar, tapi perut gue sakit banget. Mungkin teman-teman cewek yang nonton ini juga bisa relate. Kalau perutnya lagi sakit banget tuh, sumpah pengennya mah duduk sama tiduran. Bisa berdiri, tapi sakit banget, gak bohong gue. Dan orang lain mungkin nggak ngeliat itu, tapi kita butuh ya udah. Mungkin nanti kita kalau misalkan diminta, kita bisa jelasin, maaf perut saya lagi sakit banget. Terserah dia percaya atau enggak, tapi kita bisa bilang. Cuma kalau misalkan kita lagi kondisi sehat, bugar, terus masih bisa berdiri, nggak ngantuk misalkan atau nggak lemes, ya udah kita sebaiknya nggak duduk di situ. Kecuali sepi gitu ya. Kalau emang sepi, terus ngeliat ada orang-orang yang lebih berhak, ya sadarlah diri. Peka pada ruang publik. Kecuali misal ketiduran ya. Kalau ketiduran berarti gue anggapannya emang lo kecapek. Jadi lo juga butuh kursi itu. Tapi mungkin emang ada yang lebih butuh. Lo mungkin ngantuk aja. Jadi nanti kalau emang dibangunin, ya udah lo nggak usah marah. Kecuali lo bilang, aduh lagi lemes banget. Gue emang capek, sorry banget. Boleh gak yang lain? Tuh. Karena kalau kita memaksakan diri juga nggak bagus. Karena gue udah beberapa kali pernah lihat penumpang jatuh karena pingsan lagi berdiri. Habis itu baru dikasih duduk. Enggak, sebaiknya juga kita harus melihat kondisi diri tubuh kita juga. Kalau emang lagi nggak fit ya udah. Kalau nanti diminta ya bilang gitu. Cuma kalau emang konteksnya kita lagi fit, lagi sehat, terus lagi duduk di kursi untuk yang lebih berhak, dan misalkan kita turun di stasiun ada penumpang yang lebih berhak masuk, ya udah kita sadarlah diri gitu. Karena dengan seperti itu juga kita juga menghargai diri sendiri. Oh ya gue sehat, gue mampu, ya udah nggak ada salahnya gue berdiri dan kasih buat pihak yang lebih berhak. Simple, oke? Thank you yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun nggak bermanfaat, thank you yang udah nonton sampai titik ini juga. Kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman atau mungkin kayak ada yang terlewat dari gue, tapi menurut gue ini juga penting loh, ABCDE, boleh banget langsung kirim, langsung tulis di kolom komentar ini. Nanti kita langsung aja kayak diskusi kecil-kecilan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!